wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang menceritakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini mendapatkan momentumnya karena kita sudah berada di bulan Ar-Rabiul Awal, bulan yang dikenali sebagai bulan Maulid atau Maulud, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa Rabiul Awal ini? 7 ya. Ahad 8, 9, 10, 11. 7 Rabiul Awal. Pekan yang pertama dari bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang walaupun sebetulnya pernah dan di dalam riwayat mengucap ana basyarun mislukum, aku manusia macam kalian. Tapi sebetulnya kalau kita mengkaji lebih dalam, Rasulullah itu tak sama dengan kita. Nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa memanglah Rasulullah itu bukan manusia biasa, ya. Nah, kajian kita hari ini khas kita akan bawa sampai ke titik itu insyaallah. Berhubungan juga dengan kitab Syama'il insyaallah ya. Dan ini mudah-mudahan jadi pengantar kita untuk sambut bulan Maulid ini walaupun sudah hari yang ke-7. Karena perintah untuk senang, bergembira dengan kelahiran Rasul itu dipinta langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun teksnya itu atau ayatnya itu secara eksplisit menyebutnya, tetapi makna yang diinginkan kata para ulama diantaranya masuk juga dalam kegembiraan waktu menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalilnya? Kan hari ini banyak juga di antara umat yang nanya dalil. Dalam surat Yunus ayat 58, ketika Allah menyebut Qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, untuk orang-orang Quraisy waktu itu, juga untuk umat beliau setelah beliau, termasuk kita hari ini, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan dan karena karunia Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka itu bergembira. Dan ulama waktu mentafsirkan ayat ini mayoritasnya menyebut tidak ada karunia Allah yang besar, tidak ada rahmat Allah yang besar, melainkan di antaranya itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah dalam bentuk lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah yang besar itu di antaranya adalah lahirnya Rasul, rahmat. Karena itu Rasul sendiri disifatkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Nah, ini kalau misalnya ada yang perlu dalil untuk memperingati Maulid. Dan kita warga masyarakat Palembang ini beruntung sebetulnya Bapak Ibu ya. Mengapa saya sebut beruntung? Sebaik saja masuk malam pertama bulan Rabiul Awal itu, malam pertama, malam tanggal 1-nya itu, sudah ada itu yang memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Palembang ini bahkan itu jadi percontohan untuk kota-kota yang lain itu ya. Karena termasuk yang paling awal mempopulerkan ini. Ada istilahnya Maulid Arba'in, ya, Maulid Arba'in. Arba'in bahasa Arab, bahasa kitanya 40. Ya. Jadi mulai malam pertama itu terus nanti siangnya atau malamnya selama 40 hari berturut-turut pasti ada peringatan Maulid di Palembang ini. Keliling ya. Dibuka untuk umum. Ini belum dihitung dan belum termasuk masjid-masjid, instansi-instansi atau sekolah-sekolah yang mengadakan sendiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti kalau Maulid Arba'in itu khotam habis, masih ada yang nyambung. Ya, Maulid Isrin bahasa Arab, bahasa kitanya 20.
Jadi di Palembang ini 60 hari, 2 bulan berturut-turut. Bukan hanya Rabiul Awalnya, nyambung ke Rabiul Tsani. Selalu ada orang yang memperingati kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, ini bentuk kebahagiaan, gembira, senang kita, ya rindu kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sayang sekali kalau misalnya ya dengan banyaknya peringatan Maulid itu tak ada yang kita ikuti. Misalnya ya, kalau nak melo arba'in Pak yang 40 malam itu mungkin berat, keliling itu sebab ya. Mungkin ada satu malam tuh di ujung Kenten sana misalnya, jauh ya. Tapi paling tidak tak bisa buat semua dalam kaidah usul fikih itu ya, mala yudraku kullu la yutraku kullu. Tak bisa buat semua, jangan tinggalkan semua. Tak bisa 40 malam, 20 malam separuhnya. Tak bisa separuhnya lagi 10 malam. Tak bisa mungkin seminggu selama bulan Maulid. Tak bisa juga Ustaz banyak seminggu, 3 malam ya. Paling tidak peringatan Maulid yang ada di dekat kita misalnya, masjid kita misalnya, ada kan tak? Ada ya. Nah, paling tidak meramaikan, merayakan peringatan Maulid yang ada di dekat tempat kita tinggal, di masjid yang kita cintai ini. Nah, itu nanti tawasulkan bentuk kecintaan kita, kerinduan kita, kebahagiaan kita dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita awali dulu dengan sebuah kisah ini ya. Ada 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah beliau. Qadarullah datang di rumah Nabi, Nabi tak ada. Ketemu dengan istri Nabi Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya bertanyalah mereka ini, 3 orang sahabat itu, "Wahai Ummul Mukminin, tolonglah ceritakan kepada kami bagaimanakah ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama ibadah-ibadah yang kami tak nampak. Mungkin ibadah Nabi di rumah, salat malam Nabi, Nabi buat apa baik di rumah." Lalu oleh Aisyah dijelaskan detail. Nabi itu di rumah begini, begini, begini dan seterusnya. Akhirnya setelah mendengar penjelasan itu, 3 orang sahabat Rasul ini, apa kalau bahasa muda-muda hari ini ya, insecure, betul tak bahasanya itu ya? Tidak pede mereka itu ya. Merasa jauh nian ibadah kita nih dengan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya 3 orang sahabat itu berikrar dan ikrar mereka itu didengar oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang satunya ngomong, "Kalau begitu mulai besok aku nak puasa terus-menerus, tak berbuka-buka." Ya. Puasa model ini nanti punya istilah khusus namanya puasa wisol. Hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, tulat puasa, belasano tulat puasa, terus puasa, tak berbuka-buka. Yang satu lagi ngomong, mulai malam ini aku bakal sholat malam terus menerus, tak tidur-tidur. Ya, yang satu tuh ngomong begitu. Yang satu lagi ngomong, wala atazawajun nisa. Kalau mah itu aku tak bakalan nikah katanya. Biarlah hidup sendiri. Jomblo fisabilillah. Ya, judul film di bioskop sekarang gitu ya. Iya, jomblo fisabilillah. Didengar oleh Aisyah, Rasul balik, disampaikanlah, Nabi tadi ada 3 orang sahabatmu nanya tentang ibadahmu, aku terangkan. Habis itu mereka ngomong begini. Apa kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh sahabat yang lain panggil 3 orang sahabat itu. Dipanggillah, dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika mereka sudah di depan Nabi, ditanya oleh Nabi, apakah benar kalian yang tadi ngomong kada wa kada, yang ngomong ini? Betul Nabi, kami. Lalu Nabi kemudian menjawab, sesungguhnya aku ini manusia paling bertakwa di antara kalian. Dan aku puasa, aku juga berbuka. Aku sholat malam, aku juga tidur. Dan aku menikahi perempuan. Nah, artinya apa? Ikrar 3 sahabat itu dicegah oleh Nabi, jangan puasa wisol, jangan ndak setiduan, jangan ndak menikahi perempuan. Nah, ini ya. Nah, tetapi uniknya itu atau yang menjadi ganjalan sahabat itu,
kadang-kadang mereka sendiri melihat Nabi itu puasa wisol. Puasa terus Nabi itu kadang-kadang, terutama di bulan tertentu seperti bulan Sya'ban. Nanti ada dalam riwayat Aisyah, Nabi itu kalau masuk bulan Sya'ban Bapak Ibu tidak pernah paling banyak puasa sunnah kata Aisyah, melainkan seperti puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Bahkan ada riwayat sebulan penuh Nabi itu di bulan Sya'ban puasa sunnah, kecuali hari terakhir, untuk memberi jeda dan membedakan antara Sya'ban yang sunnah dengan Ramadan yang wajib. Nah, bertanyalah sahabat itu, tapi Nabi, bukankah engkau juga kadang-kadang kami lihat puasa wisol? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini nak tunjukkan Bapak Ibu ya, Nabi itu memang istimewa, tak sama dengan kita. Kata beliau, inni lastu kahayatiku, aku ini sesungguhnya tidak seperti kalian. Apa bedanya? Inni yut'imuni rabbi wa yuskini, sesungguhnya aku ini diberi asupan makanan dan minuman langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada seorang guru kita namanya Syekh Yusri rahimahullah hafizahullah, masih hidup ya. Ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Doktor di bidang ilmu syariat, waktu yang bersamaan profesor di bidang dokter ilmu medis ya. Jarang yang mengumpulkan seperti itu hari ini ya. Baru 3 minggu yang lalu beliau tuh ke Indonesia, bisa 3-4 kali diundang murid-muridnya untuk kasih majelis di Indonesia ya. Sufisme juga, orang tarikat juga. Kata beliau apa? Nabi itu sallallahu alaihi wasallam hidup dengan Tuhannya. Nah, kata beliau, ini bahasa sufisme ya. Maksudnya apa? Rasulullah itu memang paling dekat dengan Allah, sampai asupan makanan minuman pun itu Allah yang kasih, yang bagi ya. Sehingga kemudian maksud beliau itu yang selalu puasa wisol itu tak akan sama dengan kita kalau kita puasa wisol. Kita cacak ke Pak, hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa ya. Hari keempat teguling, tekapar misalnya ya. Kecuali Ramadan, kalau Ramadan kan wajib, mau tak mau, dan ada dorongan dari dalam sehingga kita mampu. Tapi kalau yang sunnah ini ya susah kita tuh nak puasa sunnah ya, apalagi wisol. Nabi itu lain. Ya, beliau itu kekuatannya setara dengan orang yang tak puasa. Nah, itu maksudnya itu ya, bahwa Allah katanya yang bagi aku asupan makan dan Allah yang bagi aku minum. Dalam riwayat yang lain, nah ini nak menunjukkan kespesialannya Nabi dibandingkan kita. Dalam riwayat Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib, ini memang Nabi SAW menceritakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Baihaqi, kata Sayyidina Abbas, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktunan masruran wa fi riwayatin maktumus sirra awis surra. Nabi itu, kata Sayyidina Abbas, lahirnya sudah dalam keadaan bersunat. Ya. Ini kalau nanti Bapak Ibu dengar ceramah lagi di luar macam ini, ada riwayat-riwayatnya. Lahirnya Nabi sudah dalam keadaan bersunat. Dalam riwayat yang lain maktumus sirra, sudah terpotong tali pusarnya. Sama tak dengan kita, Pak? Apa ada di sini bapak-bapak yang lahir-lahirnya lah bersunat? Iya, lah besar-besar kita baru bersunat. Nabi, kata Sayyidina Abbas, lahirnya maktunan, sudah dalam keadaan dikhitan dan terpotong tali pusarnya. Ya, waktu menjelaskan hadis ini, Bapak Ibu, guru kita tadi yang di Al-Azhar, Syekh Yusri menyebutkan, bahkan sejak dalam kandungan pun ya sudah tak sama dengan kita. Tali pusar itu kan fungsinya ini ya, nyampaikan apa? Asupan makanan ya dari si ibu kepada janin, juga sebagai oksigen kan begitu. Tapi Nabi tak tergantung sebagaimana kita tergantung dengan tali pusar. Fungsinya itu tidak sama. Jadi karena yang ngasih asupan langsung itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi yang masuk ke dalam Nabi itu sudah tak sama dengan kita. Karena itu nanti turunannya sesuatu yang keluar dari fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang keluar dari fisik ya, nanti kita rinci beberapa contohnya lah. Itu juga tak sama dengan yang kita keluar dari fisik kita ini. Tidak bisa disamakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat agak detail ya. Yang keluar dari fisik. Apa Pak yang keluar dari fisik kita ini?
Yang ringan-ringan dulu, baru kesananya agak ekstrim dikit ya. Yang ringan-ringan dulu apa kira-kira? Keringat, ya, peluh. Nah, ya kan kita berpeluh, berkeringat kalau kita kepanasan atau olahraga, kita keluar keringat. Nabi keluar juga keringat macam gitu. Tapi keringat Nabi tak sama dengan keringat kita. Kita awali dulu sebuah riwayat. Jadi satu waktu Nabi SAW tuh pernah ketiduran di rumah Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang istimewa karena sejak usia 10 tahun oleh emaknya Ummu Sulaim dihadiahkan untuk Nabi. Ini Nabi, aku nak ngasih yang lain enggak punya apa-apa. Waktu Nabi sampai di Madinah ketika peristiwa hijrah, itu kan sahabat Ansor berlomba-lomba ngasih hadiah untuk Nabi karena Nabi hijrah tak bawa apa-apa. Datang perempuan namanya Ummu Sulaim, gandeng budak usia 10 tahun. Nabi, aku nunjuk inilah anak aku, bukan anak uang, ya. Terserah nak kau apakan, nak kau suruh ambil banyu untuk wudu, nak kau suruh timba air untuk mandimu, nak kau suruh sapu halaman rumahmu, terserah, ya. Dimuliakan akhirnya oleh Nabi SAW dengan doa khusus untuk Sayyidina Anas bin Malik ini, ya. Didoakan banyak harta oleh Nabi, didoakan banyak anak. Ini pernah rasanya saya sebut, ya. Anaknya itu sampai 120 dalam riwayat, ya. Riwayat yang lain 106, riwayat yang lain 110. Berkat doa Nabi mungkin, ya. Usianya memang panjang, termasuk sahabat paling terakhir meninggal hampir 100 tahun, ya. Tapi jangan tanya berapa maknya. Tak kata aku tengok dalam kitab, ya. Cuman nyebut tentang anaknya baik, ya, dalam kitab-kitab Hayatus Sahabah itu. Jadi karena dekatnya hubungan itu, ya mungkin Nabi berkunjung ke rumah Anas dan tertidur. Waktu Nabi sedang tidur-tiduran itu, balik ibunya Anas, Ummu Sulaim, dia tengok Nabi tertidur, ya. Mungkin tidur siang lah itu, ya, lebih kurang begitu. Karena nanti disebutkan tidurnya Nabi itu mengeluarkan keringat yang banyak. Jangan dibayangkan becak kita, walaupun panas-panas di rumah ada AC, dingin, ya, banyak kipas angin. Rumah orang-orang terdahulu, bahkan Nabi kita tahu hidupnya sederhana, ya. Sahabat-sahabat yang lain juga begitu. Nah, Ummu Sulaim ini melihat Nabi SAW itu banyak mengeluarkan keringat. Diambillah botol di rumahnya itu yang biasa untuk tampung atau untuk spray minyak wanginya itu, semprotan itu, ya. Lalu oleh Ummu Sulaim diletakkanlah, dicari tempat yang kemudian cucuran keringat Nabi itu bisa masuk langsung ke wadah itu. Qadarullah, lagi dia buat demikian, Rasulullah itu terkejut, terbangun maksudnya. Dan dia lihat apa yang digawekan oleh Ummu Sulaim. Akhirnya ditanya oleh Nabi, "Ma balaki ya Ummu Sulaim?" Ummu Sulaim, kau buat apa? Nah, itu kata Nabi SAW. Kata si Ummu Sulaim, ibunya Anas ini, Rasul, naj'aluhu fi tayyibina, kami akan letak keringatmu ini bersama, dicampur dengan minyak wangi kami. Wa huwa min atyabit tayyib. Nanti itu, mungkin sebelumnya sudah dia buat sebetulnya, tapi direkam lagi dalam riwayat ini. Minyak wangi kami yang tercampur dengan keringatmu itu menjadi sebaik-baik minyak wangi, ya, seharum-harum minyak wangi. Ini riwayat Ummu Sulaim, ya. Riwayat yang lain dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, seorang sahabat, pernah memberikan persaksian. Katanya apa? Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yamurru fit thariq, tidaklah Nabi itu lewat, katanya, di suatu tempat jalan. Kata lagi Nabi itu lah lewat. Illa urifa annahu salakahu min thayyibi, kecuali sahabat-sahabat yang lewat di situ tahu tadi Rasulullah baru lewat dari sini. Ngapa? Dari mana mereka tahu? Ya, min thayyibihi, dari harumnya, wangi jalan tersebut karena bekas, iya, keringat, bau badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baru dari keringat inilah lain, Pak, kita keringat kita dak kate yang nampung, keringat kita pahit. Iya, bini kita lagi ngelap keringat kita misalnya, atau suami ngelap keringat pasangannya, ya. Ini sahabat ditampung keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nanti titik kesimpulannya itu bahwa memanglah Nabi itu bukan manusia biasa. Nah, itu, ya, keringat. Apalagi, Pak, berikutnya yang keluar dari badan ini? Ya, agak belakangan begitu, tambah ekstrim itu, ya. Saya akan ceritakan juga itu sampai ke situ insyaallah.
Kita lanjut dulu. Sudah keringat itu darah, ya darah. Kan keluar darah, kita keluar darah. Nabi keluar darah. Tapi darah Nabi juga sama, tak sama dengan kita. Kaidahnya tadi itu ya. Nah, tentu kita ngomong ini berdasarkan riwayat ya, sehingga kita imani tentang ini ya. Paling tidak nih, ada 2 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam riwayat pernah minum darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu namanya sahabat Malik bin Sinan. Nama sahabat itu Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Kejadiannya waktu perang Uhud. Ya, ini perang Uhud, ini perang kedua yang cukup besar yang dialami dan langsung dipimpin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, peninggalannya hari ini masih ada. Kalau bapak ibu yang sudah ke tanah suci, baik haji atau umroh ya, insya Allah kita ke sana galau ya, baik yang pertama atau ngulang berkali-kali insya Allah. Jadi kalau City Tour Madinah itu kan ada ke Jabal Uhud. Nah, ya, nanti di situ ada makbarohnya, macam baki kalau di Nabawi, ada pekuburannya. Itu yang di dalam itu yang syuhada Uhud galau itu, yang syahid waktu perang Uhud. Kalau kita jengok dari luar, nanti ada salah satu makamnya tuh yang ada ciren dengan ini batu bata itu ya. Itu makam khusus mamang Nabi yang wafat di perang Uhud. Siapa? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Meninggalnya juga cukup menyedihkan ya, karena oleh Hindun ini nanti masuk Islam sebetulnya ya di kemudian hari. Itu dikoyak-koyaknya badan Sayyidina Hamzah, kunyah-kunyahnya hatinya itu ya. Itu yang membuat Nabi sedih sekali setelah perang Uhud. Nah, perang Uhud ini para ulama sejarah berselisih siapa yang menang. Ada yang ngomong remis, macam main catur ya, seri lah begitu ya. Ada yang ngomong umat Islam menang, ada yang ngomong orang kafir yang menang. Kenapa berselisih? Karena awalnya sebetulnya hampir menang itu pasukan Muslim itu. Sebelum perang itu Nabi letak satu pasukan khusus di salah satu bukit. Bukitnya itu masih ada. Hari ini galak juga ke Jabal Uhud tuh naik dikit ya. Tidak setinggi Jabal Rahmaidah. Nah, di situ Nabi kemudian letak khusus satu pasukan pemanah dan Nabi pesan, apapun nanti yang terjadi di bawah, perang di bawah, jangan sekali-kali turun kata Nabi sampai aku perintahkan untuk turun. Berlangsung perang ya, sudah nampak bakal menang sebetulnya umat Islam tuh. Kalau perang dulu ada istilah namanya ghanimah, mengumpulkan harta rampasan perang. Jadi mungkinlah berkumpulan sahabat-sahabat di bawah tuh, ditengoknya oleh kawan-kawan di pucuk tuh. Ayolah berkumpulan kawan-kawan tuh misalnya. Akhirnya apa? Ya, hati tadi itu ya pengen juga turun mereka itu. Inilah yang kemudian oleh panglima kafir waktu itu pada perang Uhud, pada akhirnya juga nanti jadi panglima waktu dia masuk Islam. Memang hebat sahabat ini. Seperti hadis Nabi juga, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Yang hebat waktu dia jahil, kalau dia dapat hidayah hebat pula ketika dia jadi muslim. Siapa itu? Khalid bin Walid. Jadi perang Uhud belum masuk Islam dia. Tengoknya, oh ini kesempatan katanya. Pasukan yang jadi faktor pemenang mereka di perang Uhud itulah turun, tempat itu kosong, dia yang naik akhirnya bersama pasukan dia. Jadi dipukul mundur lagi pasukan umat Islam itu. Karena itu nanti di perang Uhud ini, itu di antara perang yang Rasulullah SAW paling banyak keluar darah, ya mungkin kena luka dan sebagainya, ya. Nah itu dilihat oleh Malik bin Sinan, sahabat yang ikut perang bersama Rasul. Nanti ada Tolha yang membentengi Rasul ya kalau dalam buku tentang perang Uhud itu. Nah oleh Malik bin Sinan ini bukan nyago Nabi baik, mungkin sambilan ada wadah kecil darah Rasul itu ditampungnya, diminumnya oleh Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Ini yang pertama, ya. Sahabat yang direkam pernah minum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa? Namanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Kejadiannya waktu Rasulullah hijama. Apa hijama bahasa kita? Bebekam. Tusuk badan keluar darah. Nabi bebekam, darah bekas bekam Nabi itulah yang diminum oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Nah, kedua-dua kejadian ini disaksikan di depan mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah cegah? Tidak, ternyata. Dibiarkan oleh Nabi, ditalakkan minum sahabat itu darah Rasulullah. Bahkan Nabi itu mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk kedua sahabat tersebut. Nah, ya.
Jadi darah Nabi pun memang tak sama dengan darah kita kebanyakan. Memang Nabi itu bukan manusia biasa. Oke, sudah ya. Keringat sudah, darah sudah. Tadi yang Ibu sebut tadi itu ya. Air seni beliau, air kencing ya. Kan sampai ini agak ekstrim lagi ini sebetulnya ya. Ada niat apa Ustaz? Ya, tak baca ada riwayatnya. Ya, dalam kitab-kitab hadis ketemu. Jadi kita ceritakan. Ini khosais namanya ya, keistimewaan untuk Nabi tidak untuk yang lainnya. Jadi ada seorang sahabiat. Seorang sahabiat ini mungkin satu waktu dia itu sedang berkunjung ke rumah Nabi, silaturahim ya. Rumah Nabi jangan dibayangkan becak rumah kita Pak, besar-besar. Ya. Kalau sahabat itu datang ke rumah Nabi, buka rumah Nabi, itulah ruang tamu beliau, situlah ranjang beliau, belah situ dapur beliau ya. Sehingga kalau masuk rumah Nabi itu keseluruhan isinya kelihatan. Jadi oleh sahabiat ini, kalau disebut sahabiat itu berarti sahabat yang berjenis kelamin perempuan, yaitu sahabiat namanya. Datang dia ke rumah Nabi, ya. Nabi itu sedang tertidur juga, ya. Tak ada siapa di situ, mungkin ada istri Nabi di salah satu rumah istrinya. Dan sahabiat ini juga keadaannya kita tak tahu pasti, tapi dalam riwayat itu dikatakan dia melihat sesuatu di satu wadah yang isinya air. Oleh dia tuh langsung diminum. Mungkin kehausan ya, mungkin apa musim panas ya. Yang ternyata wadah itu yang ada airnya itu bekas kencing Rasul. Mungkin belum sempat dibuang ya. Gitu. Kita mungkin langsung terpikir, apa tidak temambu? Ini sahabiat itu ya. Iya. Nah, itu kalau kita berpikir kencing Nabi sama dengan kencing kita. Ya, kalau kencing kita radius 2 meter lah temambu ancingnya. Ya maaf ya. Iya. Itu mungkin bentuk dan bau pun tak sama, mungkin macam air mineral, sehingga sahabiat itu ketika merasa haus ya langsung kemudian nampak ada benda itu dia minum. Dan kejadian itu qadarullah dilihat lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Rasul kemudian ketika melihat itu, apa Nabi marah? Tidak. Apa Nabi kemudian sahabiat muntahkan lagi misalnya begitu? Juga tidak. Bahkan dalam riwayat Imam At-Tabrani dan Imam Al-Hakim dalam kitab hadis mereka berdua itu ketemu kalimat dari Nabi SAW untuk sahabiat itu. Kata Nabi apa? Lan tashtaki waj'a batniki abadan. Sahabiat, ketahuilah mulai hari ini engkau tidak bakal sakit perut selamanya. Ya. Justru didoakan demikian oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang berbahagia, sehingga kemudian ini menjadi dalil lagi-lagi bahwa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tak sama dengan kita kebanyakan. Nah, karena itu Rasul itu memang makhluk terbaik yang pernah diciptakan. Zahiran wa batinan, luaran dan dalamannya. Kalau selama ini kita seringnya kalau ditanya atau kalau ada orang ngomong Nabi yang belaga itu siapa Bapak Ibu? Nabi Yusuf. Tak baca nyalakannya karena ada suratnya ya, dan ceritakan tentang belagaknya Nabiullah Yusuf. Ya, Nabiullah Yusuf. Sampai ada ibu bertanya, "Ustaz, apa hukum aku?" Dia itu bertanya tentang dia karena waktu itu sedang mengandung. Kami yang mengandung ini baca surah Yusuf. Nah, kita kalau datang pertanyaan begitu nak jawab apa, Pak? Perempuan mengandung, ibu dulu baca tak? Iya, tidak Ustaz, belum tahu misalnya begitu ya. Iya, atau misalnya memang tak baca. Boleh tak perempuan mengandung itu baca surah Yusuf? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh Pak. Ya, surat Yusuf sama macam surat yang lain, bahagian dari Al-Qur'an, ya. Tapi kita yang ditanya tuh agak kepo juga dikit ya. Ngapa bukan membaca surah Yusuf? Rupanya ada juga jawaban dia itu ya. Tahulah mungkin kita jawaban dia itu ya. Apa katanya? Ini Ustaz ya, mudah-mudahan anak yang bakal lahir itu belaga katanya itu macam Nabiullah Yusuf. Oh itu. Ya kalau anaknya lanang, kalau anaknya betina mungkin macam ya Zulaikha lah ya, yang sezaman lah. Ya macam Imra'atul Aziz yang nanti kemudian dicerita itu menjadi istri Nabiullah Yusuf alaihi salam. Jadi boleh-boleh baik Bu ya, kalau misalnya ibu malah lewat Ustaz, anak ibu misalnya cucung ibu ya. Boleh dah Ustaz baca surah Yusuf? Ya boleh, silahkan.
Ya walaupun belaga idaknya tuh tergantung jurai juga, tergantung mak bapaknya sebetulnya ya. Iya. Tapi nak baca surat Yusuf tuh jangan dihalangi, bacalah. Tawasul jadi ibadat tiap-tiap huruf dalam surat Yusuf. Nah, ada guru kita pernah kemudian waktu mengkaji sirah menyebutkan ketampanan Nabiullah Yusuf itu mengambil 25%, Pak. Ketampanan lelaki dari awalnya sampai akhirnya. Nah, Nabi Yusuf ya dewean itu. Tapi waktu menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sama'il, dalam kitab yang lain, kesimpulan beliau ketampanan Nabi Muhammad itu mengambil 50% ketampanan lelaki dari awalnya sampai akhirnya. Ya, 2 kali lebih belaga. Tapi tidak kate yang nak baca surat Muhammad. Ada surat Muhammad itu ya, lebih pendek dari surat Yusuf sebetulnya ya. Nah, tengok Pak ya, Bu, oleh 2 sosok Nabi yang istimewa ini lah diambil berapa ketampanan itu? 75%. Berarti sisanya berapa? Selawi persen lagi. Nah, itulah yang kita bagi-bagi ini, Pak ya. Dari awalnya sampai akhirnya ya. Jadi jangan merasa pede dia, aku nih belaga Ustaz, baru 0,0000 sekian ya. Banyak bagainya. Nah, ini yang kemudian kita yakinkan bahwa memang tak sama ya. Ada satu lagi riwayat tambahan ya. Sebelum nanti kita akhiri untuk pengamalannya bagaimana di bulan Maulid ini, bahwa Aisyah istri Nabi lagi ini wajar disampaikan oleh Aisyah ya, karena sangat privasi ya, seperti buang air dan sebagainya. Nabi kata Aisyah ini dalam riwayat itu, aku ini kalau mengikuti atau pergi ke khola itu tempat BAB Pak ya. Orang zaman dulu ya kan rumahnya kecil-kecil, BAB-nya kalau kita baca bab-bab fikih tentang adab buang hajat, mereka itu buang hajatnya ya di padang pasir yang agak jauh dari pandangan manusia. Jadi kata Aisyah, tiap kali pergi ke khola, tempat atau tanah lapang untuk buang hajat itu macam WC berarti hari ini ya, itu aku tak pernah temukan sesuatu yang biasanya umumnya manusia keluarkan. Bekas BAB-nya itu, Pak, tak terjenguk. Ya dah kati. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, wahai Aisyah, au ma alimti annal arada tabtali ma yakhruju minal anbiya fala yura minhu syai'. Ketahuilah sesungguhnya engkau memang tak bakal tahu bumi tanah itu kata Nabi langsung menelan apa-apa yang keluar dari para nabi sehingga tidak kelihatan lagi. Ya, keluar masuk langsung ditelan oleh bumi. Ini nak menunjukkan keistimewaan lagi-lagi para nabi-nabi Muhammad, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak disebut hampir tak ada cacat Pak beliau itu secara bentuk fisik ya, zahir. Batin juga begitu dalamannya. Kalau kita penyakit fisik ada, penyakit batin ada, beliau hampir tidak ada ya. Fisik bagus, batin penyakit hati juga bisa disebut tidak ada. Itulah yang kemudian ada seorang sahabat Amr bin As pernah mengatakan, kalau aku diminta untuk menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW, katanya apa? Aku tidak bakal sanggup. Kenapa? Karena aku tidak kuat melihat beliau dengan kedua mataku ini ya. Haibah, wibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, karena itu sekali lagi momentum bulan Maulid ini waktu yang bagus untuk kita menambah lagi. Mungkin dengan majelis seperti ini, mungkin dengan baca kitab, baca buku-buku tentang Nabi, mungkin kita baca atau mendengarkan secara audio, visual dan sebagainya, film dan sebagainya tentang Nabi, atau hadir Maulid tadi ya, mendengarkan sarahan dari para ustadz, para kiai tentang kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Selain itu yang terakhir ini ya, bentuk pengamalannya, karena itu tidak ada amalan paling istimewa, maksudnya dari amalan-amalan sunnah di bulan Rabiul Awal ini melainkan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila perlu ditarget Bapak Ibu ya, kalau mampu dan usahakan mampu sehari itu bisa sampai 1000 sholawat kepada Nabi, itu terbaik, itu bagus ya. Jangan langsung terbayang 1000-nya, banyak Ustaz zikir 1000. Ternyata zikir 1000 itu tak banyak Bapak Ibu. Mengapa saya sebut tak banyak? Sekarang ini kan ada bantuan zikir digital itu ya, alat itu kan banyak. Tengok yang makanya itu, yang murah itu ada yang 8.000, 12.000. Aku pakai yang itu. Kenapa? Kalau hilang tak nyesek nian ya, 8.000, 12.000 ya. Sebab benda kecil ini galak tercecer sama aku, tak tahu kalau Bapak ya. Ada juga yang bentuk cincin itu. Agak mahal itu. Sampai di Madinah saya juga baru pulang, alhamdulillah ya. Makanya agak batu-batu ini oleh-oleh biasalah dari tanah suci ya.
Ada cincin juga, rupanya ada juga di Indonesia. Agak bagus itu. Di sana kemarin di Makkah itu berapa saya tanya? 90 real ya, atau kurang lebih begitu. 300-an ribu berarti 400-an ribu. Ay tak beli yang itu. Kaget tercecer, nyesek juga ya. Nak beli lagi ya. Intinya apa? Alat digital itu Pak betul membantu gitu. Membantu apa? Dari segi bahwa kita tuh ternyata bisa banyak kalau nak berzikir banyak tuh. Kapan? Waktu-waktu yang selama ini kita tak berzikir sambil berjalan. Sambil gitu gawi apa yang lain, sambil mencet-mencet itu. Subhanallah, subhanallah. Kapan dijingok tak terasa lah 300. Yang kalau dengan tangan ini baik, kadang kita tak termotivasi ngapo? Ngitungnya rumit. Ya, lah berapa kali lah aku tadi berzikir ya. Nah, ya. Tapi kalau pakai alat tadi kita bisa terlihat. Ya, sambil berjalan tadi nah dari rumah ke mana misalnya, sambil jalan pagi, sambil berzikir itu. Tahu-tahu lah 400 macam tasbih. Ya, tidak lama ternyata 1000 kali itu ya. Nah, kita baca salawat, ya baca yang pendek baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adab juga kata para guru kita, kalau baca salawat untuk Nabi, iringi salawat untuk keluarga Nabi. Walaupun nak pakai salawat yang lain boleh. Salawat Jibril boleh, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pendek-pendek, jangan salawat nariyah 1000 kali. Menges kita ya. Iya, sekali panjang salawat nariyah itu. Nah, baca yang pendek-pendek tadi baik ya. Sampai 1000 kali walhamdulillah. Ya, hari pagi sampai ke malam itu panjang waktunya. Insya Allah mudah-mudahan ya Allah akan berikan sesuatu yang mungkin sebelumnya kita tak rasa. Mungkin ketenangan hati, ya mungkin yang lain-lain. Termasuk siapa tahu rezeki kita mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya rasa itu baik untuk hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sambut bulan yang baik ini, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasul, yang sebetulnya juga bulan kewafatan Rasul ya. Ya, informasinya begitu yang kita dapat. Tanggal dan bulan lahir serta wafat Rasul itu adalah tanggal dan bulan yang sama. Kan jarang orang yang begitu ya. Yang jarang itu termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya 12 Rabiul Awal, meninggalnya juga 12 Rabiul Awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, itu baik. Ada tak pertanyaan? Ya, 5 menit mungkin masih cukup. Nah, aku langsung sini nyingonya. Karena galak ke sini yang galak bertanya Bapak. Nah, kan ada kan ya. Baik, silakan Pak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, silakan Pak. Adakah orang non-muslim yang masuk surga? Apakah surga itu diciptakan hanya untuk orang Islam saja? Kemudian bagaimana orang yang non-muslim tapi orang yang baik itu masuknya kemana? Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang kalau didetailkan panjang itu pembahasannya Pak ya. Kita pendekkan saja sesuai dengan keyakinan kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa syarat masuk surga itu adalah syahadat, ya. Syahadat artinya apa? Ketika dia wafat tidak kemudian dalam keadaan tak bersyahadat. Termasuk orang murtad misalnya ya. Artinya itu dihitung tidak bersyahadat. Nah, itulah tiket untuk masuk surga. Walaupun nanti masuk surganya itu kan tak sama antara satu dengan yang lain. Banyak proses yang dilewati termasuk yaumul mizan. Ya, orang-orang yang kemudian bersyahadat nanti ditimbang dulu amalannya itu. Mungkin ada yang langsung, ya, ada yang transit. Ya, transitnya 2 tempat, namun bukan di surga, di sikoknya lagi ya. Nah, transitnya mungkin ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemana mereka itu? Ya tadi tempat di sana itu hanya ada surga dengan neraka, pengakhirannya begitu. Berarti kalau tidak di surga, di neraka. Ya. Pahaman Mu'tazilah baik yang ngomong ada manzilah bainal manzilatain. Itu kalau dalam kajian akidah itu ada kelompok namanya Mu'tazilah ya. Apa bahasa Indonesianya itu ya? Mu'tazilah lah begitu ya. Paham juga orang. Tapi kelompok ini sesat. Ya, mereka menyebut ada di akhirat itu nanti manzilah baina manzilatain katanya. Manzilah baina manzilatain itu tempat tengah-tengah antara surga dengan neraka.
Bingung gitu jelasnya di mana, ya? Karena tidak ada keterangan yang valid tentang itu, ya. Katanya itu untuk orang-orang yang muslim yang berdosa besar. Itu untuk manzilah bainal manzilatain. Kita tidak ada itu. Ya, nanti ada hisab. Ada hitungan amal baik dengan buruk. Kalau nanti singit ke kanan, masuk dalam surga. Tinggal nanti surganya yang mana tergantung tingkatan derajatnya. Kalau tidak kemudian berat ke kiri, ya sudah, transit dulu yang kita sebut tadi itu. Nah, orang kafir ini memang tidak melewati itu. Tidak ada mizan karena memang syahadatnya itu yang kemudian tidak ada, ya. Ustaz, dia baik di kehidupan dunia. Nah, itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kebaikan dunianya itu faja'alnahu haba'am mansura. Itu dalam ayat begitu, ya. Kebaikan-kebaikan itu ya hilang sirna macam debu yang ditiupkan oleh angin, ya, atau disapu oleh hujan. Demikian, ya. Itu. Jadi insyaallah mudah-mudahan tawaffana musliman wa alhiqni bis solihin. Kita diwafatkan kalau oleh Allah macam hari ini dalam keadaan muslim dan dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup, ya? Kalau tidak ada lagi, baik, kita sama mengakhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Allahumma arzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham